Assalamualaikum. Ketemu lagi diajak anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Rabu 4 Januari 2023, setengah 3 pagi dari Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Setelah perjalanan laut dari Lombok, kita langsung menuju kawasan Sukawana di Kintamani. Gelap-gelapan buat ngeliat sunrise yang katanya bakal kelihatan bagus dengan latar belakang Gunung Batur. Dari Jalan Raya Penelokan oleh Google Maps, kita tuh disuruh ke arah Jalan Tabu. Terus baru nanjak lewatin jalur motong yang curam banget ya. Sampai ada mobil yang gak kuat nanjak, sampai merosot-merosot mobilnya. Kok mundur? Iya, soalnya saudaranya Belum dapat ancang-ancang itu mobilnya. kok nggak buka jendela biar bisa dengar ya? Matahari udah mulai kelihatan terang di timur sana. Sementara kawasan lembah di kaki Gunung Batur udah mulai kelihatan mempesona. Mobil yang nggak bisa nanjak akhirnya mundur pelan-pelan. Nggak tahu tuh apakah nyerah atau nanti dia coba lagi. Berarti ada beberapa jalur ke sini ya? Ya banyak. Tapi ya nak jangan lihat deh kok. Tapi kalau kata orang sini, jalur ini memang nggak disaranin buat wisatawan biasa, apalagi yang baru datang. Umumnya yang lewat di sini adalah kendaraan-kendaraan jeep tour. Nah, di bawah sana memang ada banyak tempat yang cocoknya dieksplor kendaraan-kendaraan tinggi sejenis jeep. Tapi bukan berarti mobil umum nggak ada ya, ada juga, cuma ya gini resikonya. Apalagi kalau mobil penggeraknya roda depan, itu udah nggak rekomen banget sih sebenarnya. Sempat ngobrol sama penduduk dan dikasih tahu kalau di atas ini banyak spot camping. Bahkan di tempat kita ini tinggal jalan dikit gitu kan, nyasar sana udah ada spotnya. Udara dingin dan pemandangan lepas mengarah ke Gunung Batur emang membuat kawasan ini jadi tempat favorit buat buka tenda. Kita langsung cari tempat minggir yang bisa buat spot parkir mobil. Sempat lewatin sih spot Sukawana Sunrise. Ini tempat yang kita targetin di awal sebenarnya. Cuma kok ngelihatnya tempatnya tertutup ya, sehingga mobil mesti parkir di luar. Nanti yang masuk cuma orangnya aja. Akhirnya balik lagi ke tempat yang sempat kita lihat tadi, kelewatan itu posisinya asik. Dari pinggir jalan aja udah bisa parkir mobil, turun dikit di sebelah mobil udah bisa ngeliat pemandangan langsung. Pagi ini mendung, jadi mataharinya nggak bulet-bulet kelihatan munculnya. Ada banyak awan yang mengelilingi Gunung Batur. Gunung ini ketinggiannya 1717 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau dari tempat kami tuh ada kelihatan tipis-tipis di ujung sana Danau Batur yang terhampar di lerengnya. Lana dan Keanu masih antang tidur di mobil sejak mendarat di Padang Bayi dini hari tadi. Ayo bangun. Lihat keluar ayo. Dibangunin pelan-pelan biar mereka punya kenangan, biar mereka punya memori buat lihat pemandangan indah pagi ini di Kintamani. Bagus tuh Dek, Mbak. Lihat dulu Mbak. Masya Allah ya, lain kali enak camping di sini kayaknya. Gunung Batur itu termasuk kategori gunung aktif. Di sekitar desa Sukawana sampai lurus ke sana tuh ya ke desa Pinggan, banyak spot yang bisa dimanfaatkan untuk mengagumi keindahannya, terutama di pagi hari.
Banyak wisatawan loh yang datang ke sini, termasuk diantaranya mobil-mobil yang tadi tuh yang kita ketemu nggak kuat nanjak tadi. Keanu akhirnya keluar sarang dengan muka bantal dan rambutnya semakin gimbal. Ini anak susah banget disuruh nyisir, ada aja alasannya. Kalau dari sisi administrasi ya, Sukawana ini masuk Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Setelah kasakusuk dan banyak juga teman yang ngasih tahu, ternyata tempat kita parkir ini juga sebuah sunrise camp. Artinya bisa digunakan sebagai tempat camping oleh para pemburu sunrise. Namanya Mahen Sunrise Camp. Cuma kita nggak ketemu sama pengelolanya. Kelihatan sih ada bangunan toilet gitu ya, cuma terkunci digembok dari luar. Lagi bagus nih mataharinya nih. Di sebelahnya persis, ada juga sunrise camp yang lagi hits di kalangan pecinta camper van. Le Monte namanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Ukurannya lebih luas dari Mahen dan ini lebih rapi. Sempat mampir kita lihat-lihat juga. Di bagian bawah ada lapak-lapak camping dan spot foto juga. Fasilitasnya lengkap, sampai tuh di tempat di camping groundnya ada aliran listrik, ada banyak colokannya. Tapi pengelolanya juga nggak nampak, masih tutup kantornya. Yang ada cuma satu tenda, kayaknya yang memang camping di sini dari semalam. Sempat lihat-lihat kamar mandinya, ada air panas juga tersedia. Mantep nih ya, biar nggak males mandi kan. Walaupun kita camping di tempat dingin, ini Kintamani emang terkenal dingin banget sih. Nah, kalau kita tengok-tengok tuh di dalam warehouse-nya banyak perabotan camping dan semua bisa disewa kalau kita nggak bawa perabotan dan pengen camping di sini. Semakin terang, lembah di bawah sana makin kelihatan bagusnya. Jadi semalam itu, sebelum tanjakan ekstrim, kampung-kampung yang sempat kita lewati ternyata yang sedang kita pandangi saat ini. Sebelumnya kita ngelewatin perbukitan, yang ternyata itu adalah jalan masuk ke Black Lava, yang kelihatan sedikit tuh hitam-hitam dari tempat kita berdiri. Nah, sedangkan tempat si Pajero parkir adalah kalau di Le Monte ini, itu di mana camper van juga bisa parkir, bisa buka rooftop tent di sini. Makanya di tempat parkir ini juga ada banyak colokan listrik kan tuh, stop kontak berjejer. Sebelum jam 8 pagi, kami udah meninggalkan Le Monte. Turun ke arah Denpasar, lewat jalan yang berlawanan dengan arah kami datang tadi pagi. Ini nggak tahu apa karena udah terang, jalan ini kok kelihatan lebih bersahabat ya dari jalur kedatangan kita semalam. Dan kita baru sadar kenapa tadi pagi-pagi udah banyak ketemu orang pakai baju adat. Karena hari ini ternyata bertepatan dengan Galungan, hari rayanya umat Hindu Bali. Makanya itu juga kita baru mikir, oh pantesan ya dua tempat camp yang kita temui tadi nggak ada pengelolanya. Di Le Monte nggak ada, di Mahen Camp juga nggak ada, sepi gitu. Mungkin gara-gara Galungan juga yang ngelola merayakan hari raya umat Hindu Bali ini. Ya namanya juga nembak ya, bisa jadi berhubungan. Lewat sini ternyata banyak lewatin hutan juga loh. Ya mungkin kalau malam-malam kita lewat sini sama kali ya merindingnya sama jalur yang jalur yang semalam kita lewatin. Bahkan mungkin lebih jauh rutenya kalau kita lihat di peta agak muter gitu. Makanya nggak heran kami agak paham sekarang kenapa Google semalam menyarankan kita lewat jalan yang itu, lewatin Black Lava dan perkampungan di lembah itu. Tapi biar begitu ya, kita menikmati perjalanan pagi ini. Muter-muter nggak apa-apa lah, karena cakep pemandangannya. Apalagi semakin siang, semakin cerah langitnya. Biru, terang, bagus banget. Rute yang kita lewati ini tembusnya ke Jalan Raya Kintamani.
Cuma langit yang tadi cerah, tiba-tiba udah tertutup kabut sekarang. Mana tebel lagi, cepet banget ya perubahan cuacanya. Jalan yang kita ambil ini mengarah ke Pura Ulun Danubatur. Nah ini toko-toko yang kita lewatin tutup semua. Tapi di sana sini warga rame, kelihatan bersiap sembahyang. Sementara penjor tuh ya semakin meriah menghiasi kanan kiri jalan. Ini sih bonus nih, ini Masya Allah, ini kita senang banget deh. Bisa menyaksikan aktivitas warga Bali yang bersiap merayakan Galungan. Bali emang lah ya, udahlah indah alamnya, indah juga dilihat adat istiadatnya. Semakin mendekati pura, lalu lintas semakin macet. Karena kayaknya semua kendaraan mengarah dan parkir di pura ini. Tapi inilah kemacetan yang justru kita nikmatin, nggak ada gerutu-gerutunya. Semakin mendekati pura, semakin rame suasananya. Bau dupa tuh sampai harum tercium ke jalanan. Semodern-modernnya Bali, inilah masyarakat, warga yang memegang teguh adat istiadat dan identitasnya. Tua, muda, besar, kecil, semua tumpah ke tempat-tempat suci buat beribadah. Aneka persembahan disunggi di kepala. Ini emang khas Bali banget ya, gitu kan. Kalau kita lihat lukisan-lukisan zaman dulu pasti tuh perempuan Bali nyunggi persembahan di kepala. Kalau yang datang dari jauh, mereka sampai bawa mobil segala buat naruh segala perlengkapan upacaranya. Keramaian seperti ini terlihat di sepanjang jalan di mana ada pura yang kita lewatin. Rasanya penasaran banget kan kalau ngeliat itu kemeriahan gitu ya di dalam pura, pengen ikut turun, mau lihat kegiatannya kayak gimana sih gitu kan, penasaran. Makanya ngintip-ngintip dari jendela mobil aja bisanya. Oh ada ini, oh ada itu gitu. Kita ngeliat-liat gamelan juga. Oh, rame tuh. Dari Jalan Raya Kintamani, tembusnya ke Jalan Raya Penelokan. Nah, di sini ini nih, banyak kafe dan restoran di pinggir jalan yang menghadap ke arah Gunung Batur. Cakep-cakep desain kafe dan restonya, tergoda juga akhirnya. Random lah kita mampir ke Pepper Hills, salah satu resto di tepi Jalan Raya Penelokan Kintamani ini. Nggak ada rekomendasi apa-apa sih kenapa harus ke Pepper Hills, emang kebenaran aja. Begitu lihat, ya udah ini aja deh gitu. Random milihnya. Kayak trip kita juga ini, random. Angin masih kencang bertiup, kabut juga lumayan tebal. Masih jam 8:30 pagi padahal. Ya, tapi ini masih cocok ya buat sarapan. Yang menggoda di Pepper Hills ini adalah aneka pastrinya. Aduh, kalau ngebayanginnya aja ya. Kalau diinget-inget ya, masih ngiler tuh kita ngebayangin pastry yang ada di Pepper Hills ini. Kelihatannya tuh menarik gitu kan. Terus emang enak rasanya. Rata-rata harga pastry ini antara 30 sampai 40 ribu rupiah satunya. Ya kebanyakan sih antara 38 ribu ya gitu, yang paling banyak itu. Terus di sini juga alhamdulillah tempatnya bagus ya. Biarpun kita main asal masuk aja, ternyata milih tempat yang cukup rekomen. Misalnya ada yang nanya, apakah rekomen buat datang ke Pepper Hills? Ya kita bilang iya sih. Kita bisa milih indoor atau outdoor area.
Tadinya kita pilih outdoor karena pengen nikmatin pemandangan sama udara dingin kita mani. Nyaman pula kan tempatnya, bisa buat leyeh-leyeh, dan dari sini Black Lava kelihatan jelas banget. Dari tadi nyebutin Black Lava tapi nggak pernah ngasih tahu ya. Ini yang kita baca-baca juga sih, emang kelihatan tuh ya. Black Lava adalah sisa-sisa aliran lava Gunung Batur yang kemudian jadi batu, terus menghitam warnanya. Kawasan Black Lava ini kini menjadi tempat wisata off-road. Banyak yang menyewakan jeep buat masuk ke sana. Pagi-pagi belum mandi udah masuk kafe. Catat ya, ini sejak kita dari kemarin, dari Lombok, kan sorenya kita mampir ke Pantai Selong Belanak tuh ya. Terus dari Pantai Selong Belanak langsung naik kapal. Terus sampai di Bali singgah ke Sukawana buat lihat sunrise. Jadi tolong dipahami, kita memang belum mampir kemana-mana. Kucel sekucel-kucelnya, nggak apa-apa lah ya, namanya juga road trip, udah biasa kayak gini. Belum sempet ganti baju, bahkan kita juga nggak camping, nggak tidur di tenda, orang semuanya di jalan. Ya udah, seadanya aja masuk kafe ini. Yang tadinya mau nyemil lucu atau sarapan ringan, pesenannya malah berat-berat nih. Gara-gara tergoda sama menu di sini. Dan mumpung ada colokan listrik, sekalian juga lah transfer file yang mulai kepenuhan ada di HP. Apa yang kita pesan? Nah, Kiano pesen flying chicken burger. Lana pesan burger 1.900. Nggak tahu tuh nyebutinnya gimana ya. Pokoknya tulisannya burger 1.900. Mama pesan salmon on the hills. Sumpah, ini enak banget. Salmon dihidangkan pakai mashed potato, terus ada kuah creaminya. Di atasnya dikasih poached egg. Wah, ini mantep sih. Terus karena di luar tiba-tiba panas, kita jadi pindah dong ke dalam yang ada AC-nya. Karena di luar mataharinya semakin silau dan makin bikin keringetan soalnya. Buat cemilan, dan karena tadi ya bikin ngiler tuh penampakan croissant itu, akhirnya kita pesen croissant Nutella dan cinnamon roll juga. Gak tahan lihat deretan pastry itu. Untuk minumnya kita pesan infused water, dan alhamdulillah boleh isi ulang nih minuman ini. Tapi ada pesanan kopi long black papaya heroin dan ice leci tea Kiano. Ini sih sarapan berat jadinya ya. Sebagai referensi kalau butuh informasi harga, infused water 1 jagnya 50.000, long black coffee 30.000, ice leci tea 45.000, flying chicken burger 75.000. Sementara burger 1.900 harganya bukan 900 tapi 85.000. Salmon on Hills 85.000, terus croissant dan cinnamon roll masing-masing 38.000. Total makan berempat plus servis dan pajak jadi 515.000. Setelah perut kenyang dan dompet jadi tipis, lanjut perjalanan. Di Jalan Penelokan ini kita bisa ngeliat Danau Batur lebih jelas ternyata. Sekarang tujuannya juga sama, kayak Danau Batur yang kelihatan lebih jelas, agak jelas juga tujuannya. Pengen ke Canggu katanya. Lana mau lihat Canggu tuh kayak gimana sih. Zaman mama papanya muda, Canggu belum terkenal banget. Ke Bali taunya Kute sama Ubud. Ya paling Legian, Seminyak gitu kan. Bagus-bagus kafenya ya, Dek. Sekarang Canggu ngehits. Kesanalah kita. Balai. Rutenya mau ngelewatin Ubud sekalian. Waktu memulai road trip ini, 12 hari yang lalu, Bali kita skip. Dari Banyuwangi langsung ke Lombok, lanjut Sumbawa. Sekarang di perjalanan balik menuju Depok, kita mau puas-puasin main di Bali. Itu juga kalau cukup waktunya. Perayaan Galungan membuat pemandangan Bali lebih semarak. Hiasan penjor alias janur yang panjang melengkung itu tampak di mana-mana. Orang-orang juga tampak rame ya, lalu lalang ke tempat-tempat ibadah. Rumahnya bagus-bagus di sini depannya. Udah gitu kan sekarang ini ya Galungan ya, jadi pada dihias-hias ya. Berarti kalau rumahnya makin padat, ya dari makin banyak.
Ngelewatin kawasan Tegalalang, nah ada tuh sejumlah resto rice terrace. Tadinya sih ada juga rencana makan siang di sini, sambil ngeliatin kan pemandangan pematang sawah dan irigasi yang emang landmarknya di sini tuh di Tegalalang ini. Tapi ya perut masih kenyang kan, tadi makannya banyak. Tuh teras kafe gini tuh mbak, balahnya Coba ada sebelah sini. ayo beli. Entrance teras. Kita mah Terus kita juga sempat ngelewatin Alas Harum, itu tempat wisata agro yang populer. Semuanya cuma lewat. ramai banget di sini, semarak ya. Ini lucu juga ya kayak gitu ya. Yang kayu-kayu sih pak, bagusnya. Boleh. Nah, sampai di sini nih, perayaan Galungan juga tetap berasa. Warga-warga masih kesana kemari tuh pakai baju adat, naik motor, jalan kaki, bawa mobil. Soal apa? Tradisional apalah pokoknya. I love Ubud tradisional. Ini bagus banget. Awak. Oh, Tugu. Buat wisatawan yang ke Bali saat Galungan, kita masih kompromi karena itu banyak toko dan tempat usaha yang tutup. Termasuk nasi ayam kedewatan yang pengen banget kita cobain siang itu. Ya, namanya juga hari raya ya. Sebagian besar warga Bali yang menganut agama Hindu libur untuk bisa beribadah. Nih, mangkuk. Tahu? Ini blok ini ya. Iya. Bisa ya? Parkir bangku ke sini. Jauh banget. Sini bisa ya? Bisa kan? Bagus kan penjornya. Tapi justru saat ini kita punya kesempatan lihat aneka penjor yang bagus dan unik. Iya, itu kayak naga itu. Ini ya, ini bukti kalau orang Bali emang ya punya jiwa seni yang tinggi. Atau ada lagi yang kayak naga. Indomaret. Nasi kuning budana. Goceng. Banyuwangi nasi kuningnya. Indomaret lah. Tuh bagus banget aja. Nih lihat nih. Tuh, Kayak naga. bagus. Kan. Butler. Mendekati Canggu, turis mulai tambah banyak. Baru tahu juga ya, begini ya Canggu itu. Canggu itu sebenarnya sebuah desa yang masuk Canggu dalam Apitur. kecamatan Kutai Utara. Sama kayak Legian, Kute, Seminyak, semuanya masuk dalam Kabupaten Badung. Pantainya juga berada dalam satu garis sama tempat-tempat di atas. Tapi Canggu ini masih less crowded. Itu keren, Pak. Itu kayak Dufan, tau Pak? Dufan indoor. Ya, iya sama kan, semua rasa juga begitu kan. Ya, nggak apa-apa, Bali aja. Transmart juga sama di malu gitu. Ya beda transfer. Iya baru transmart juga. Jauh, beda jauh. Itu ada arem jeramnya, Pak. Menarung cerah apa ya? Bagus kayak gitu. Iya, kayak arem jeram gitu. Arem jeraman. Ada roller coaster yang kayak Dufan yang muter-muter itu kayak halilintar tuh. Muter 362 derajat. Kita menyusuri jalan Pantai Batu Bolong namanya. Nah, di kanan kiri tuh ada banyak kafe, resto, toko-toko kecil. Itu lucu-lucu banget. Pengen gitu jalan kaki, mampir gitu kan. Meskipun sebagian ada juga yang tutup karena Galungan itu tadi. Tapi ada juga kok yang masih buka. Karena aku lihat kesana kesini. Ada niat buat nyari tempat nginep di sini. Tapi karena kita belum kenal banget wilayahnya, ya udah kita lihat-lihat dulu, survei lokasi dulu. Kayak di Bali. Tahu ada The Common Cafe. Kamen Gomon. Sanata Tomon. Yoga. Kecomon Cafe. Nih, Half Moon. Wah. Habit. Kelihatan parkiran. Bazar. Kayaknya ada pasir-pasir.
demen deh. Taksi Bimbang. rame tapi nggak seramai Kuta dulu zaman dulu ya, Bre. Karena galungan kali mah. Enggak, bukan maksudnya orangnya, pengunjungnya. Bolehnya mah gak galungan. Iya juga sih. Hotel Response. Tuh. Warung makan Indomie enak no, itu warung Indo. Pesta bola FIFA. Uh, Duh. kayak perumahan gitu. Wih, apa nih? Amel. Ametis. Jalan yang kita lalui ini ujungnya ke pantai dan kita udah nggak bisa melanjutkan perjalanan pakai kendaraan. Mesti parkir di tempat yang udah disediakan. Ujungnya buntu. Oh, terus kita parkir di sini. Nggak bisa maju lagi ke sana. Ada bebek. Akhirnya masuk parkir, bayar 5.000. Pantai yang kita datengin ini namanya Pantai Batu Bolong, atau kalau lengkapnya Pantai Batu Bolong Canggu. Wah, tuh surfing bisa deh di sini deh. Enak kurang deh. Datang ke Pantai Batu Bolong pas tengah hari bolong. Panasnya minta ampun. Toiletnya banyak banget tuh toiletnya tuh. Apaan tuh? Mana toilet? Itu toilet 5.000. Shower 5.000, tapi bagus dan bersih nih kayak gini tuh, kayak gini mama mau. Wah, rapi ini. Ayo kita main berenang di sini. Besok Kok besok? ikuti terus perjalanan ajak anak selanjutnya. Wassalamualaikum.